Cerita ini berawal dari seorang pria bernama Lee Byung-chan. Ia adalah profesor lulusan Amerika yang ahli di bidang penelitian sel makhluk hidup. Dengan kualifikasi yang dimilikinya, Lee lebih memilih profesi sebagai guru sains di SMA bernama Hyosan, di mana putra sematawayangnya juga merupakan salah satu murid di sekolah tersebut. Putranya itu bernama Jinsu, seorang remaja polos yang selalu menjadi sasaran perundungan siswa-siswa barbar di sekolah. Setiap kali dibully, Jinsu hanya bisa mengadu ke ayahnya dengan harapan bisa mendapat pembelaan. Namun justru sang ayah ingin melihat keberanian putranya sebagai cowok dengan menyuruh Jinsu melawan ketika ia dibully. Karena Jinsu gak punya nyali buat ngelawan, suatu hari ia nekat mengakhiri hidupnya setelah ngerasa udah capek dibully terus. Tapi usahanya gagal dan nyawa Jinsu masih bisa tertolong. Dari kejadian itu akhirnya Lee melaporkan bocah-bocah brutal tersebut dan menyerahkan mereka ke pihak sekolah. Namun bukannya ditindak dengan tegas, pihak sekolah malah memaklumi perilaku siswa yang sering melakukan bully itu tanpa diberikan sanksi apapun. Dari situ Lee mencari cara sendiri untuk merubah ketakutan putranya menjadi sebuah nyali untuk melawan. Ia pun melakukan penelitian terhadap seekor tikus, di mana saat tikus diserang oleh kucing, hormon testosteron tikus bisa meningkat pesat, sehingga rasa takutnya berubah menjadi keberanian untuk menyerang hewan yang lebih besar darinya. Lee lalu mengekstrak dan memodifikasi hormon tersebut untuk ia suntikan ke dalam tubuh putranya. Namun yang terjadi malah karena nyoba-nyoba eksperimen, Lee pun bukan hanya kehilangan putranya, tapi juga istrinya yang berubah jadi mayat hidup setelah terinfeksi gigitan Jinsu yang sudah mengandung virus. Beberapa hari kemudian di SMA Hyosan, murid-murid menjalankan aktivitas seperti biasanya, dari mulai piket pagi hingga rutin mengumpulkan HP di depan kelas agar bisa fokus belajar. Saat jam istirahat, seorang siswi terganggu oleh suara dari ruang laboratorium. Ketika menghampirinya, ternyata suara itu disebabkan oleh tikus yang pernah dijadikan objek percobaan. Tanpa curiga sedikit pun, gadis ini mencoba bermain dengan si tikus hingga jarinya terkena gigitan. Tak lama kemudian, Lee datang. Ia menyadari bahwa siswi tersebut terinfeksi gigitan tikus eksperimennya. Akhirnya siswi bernama Hyunju itu pun cepat-cepat dikurung sebelum ia menularkan virus kepada orang lain melalui gigitannya. Hilangnya Hyunju menjadi pertanyaan seorang guru bahasa Inggris bernama Ibu Park. Ia menanyakan keberadaannya kepada murid-murid di kelas. Akan tetapi nggak ada seorang pun yang tahu kalau saat ini Hyunju sedang dikarantina oleh guru sains mereka di ruang laboratorium. Di sana Lee berkali-kali menyuntikkan cairan benzodiazepin untuk memperlambat perkembangan virus di dalam tubuhnya. Saat Hyunju berharap hal itu bisa menyelamatkannya, sayangnya Lee cuma bilang tidak ada peluang untuk sembuh. Tak lama setelah Lee pergi mengajar ke kelas lainnya, Hyunju terbangun. Dengan setengah kesadaran dan pengaruh obatnya hampir habis, ia masuk ke dalam kelasnya untuk mengadukan perbuatan Pak Lee yang telah mengurungnya di ruang laboratorium. Hyunju segera dibawa ke ruang UKS. Dengan suhu tubuh yang menurun drastis, Hyunju menunjukkan gejala perubahan layaknya makhluk predator buas. Ia berusaha memangsa teman-temannya. Karena pihak sekolah kewalahan mengurusnya, akhirnya Hyunju dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Pak Lee yang mengetahui Hyunju berhasil lolos langsung panik. Namun ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pihak sekolah sudah melaporkannya ke pihak polisi. Atas penyekapan yang dilakukannya, Lee pun ditangkap. Ternyata gigitan Hyunju mengenai lengan ibu staf klinik. Pelan-pelan virus itu pun menjalar dan mengambil kesadarannya, hingga akhirnya
Penularan demi penularan akibat gigitan zombie merubah sekolah itu menjadi sekolah yang dipenuhi gerombolan zombie. Siswa ini bernama Chongsan. Saat ini ia lagi kecewa karena cewek yang ditaksirnya baru aja nembak cowok lain. Cewek yang ditaksirnya itu bernama Onju, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Sedangkan cowok yang baru ditembak Onjo namanya Suhyuk, siswa paling populer di sekolah. Meski patah hati, namun Chongsan berusaha menutupi moodnya dari Onju. Saat mereka berada di kantin, tiba-tiba terjadi kepanikan dari luar. Murid-murid berhamburan masuk ke kantin untuk menghindari serangan segerombolan zombie. Onjo yang terjebak dalam kekacauan itu mungkin sudah menjadi salah satu zombie jika Chongsan tidak segera menyelamatkannya. Namun dengan semakin banyaknya murid-murid yang terinfeksi membuat Onjo dan Chongsan kesulitan mencari tempat aman untuk bersembunyi. Di tengah situasi yang kacau, terlihat ada satu siswi yang mencoba mengakhiri hidup dengan cara melompat dari atas gedung. Namanya adalah Yunji. Ia juga merupakan korban perundungan dari murid-murid tukang bully yang membuatnya depresi. Namun Yunji mengurungkan niatnya setelah melihat banyak murid-murid terjun dari jendela kelas karena kejaran zombie. Murid-murid yang berusaha meloloskan diri dari tangkapan zombie berlarian menuju ruang kelas yang masih tertutup rapat, termasuk Onju dan Chongsan. Sahabat Onju bernama Isak menemukan ponsel di dalam tas salah seorang murid. Mereka lalu menelpon polisi dan melapor. Namun operator kepolisian yang menerima laporan mereka malah menganggap mereka cuma main-main. Sementara itu di kantor polisi sendiri, Lee sedang diinterogasi oleh detektif bernama Jail. Saat ditanya dan dimintai keterangan, Lee cuma bilang bahwa kota ini dalam ancaman besar. Semua warga akan mati, karena Hyunju yang sedang berada di rumah sakit telah membawa wabah bagi penduduk kota setempat. Dari beberapa murid yang masih hidup, ada di antara mereka yang menggunakan toilet sekolah sebagai tempat persembunyian. Namun keadaan berubah jadi nggak aman. Setelah mereka sadar, ada satu siswi yang terinfeksi gigitan. Untungnya ada satu anggota eskul memanah yang datang menyelamatkan mereka. Situasi yang sama juga dialami mereka yang bersembunyi di dalam kelas. Seorang guru yang datang dengan bekas gigitan zombie di tangannya memaksa mereka harus melumpuhkannya dan mencari tempat persembunyian lain. Sambil saling bekerja sama menahan kepungan zombie menggunakan pintu kelas, mereka bergerak menuju ruang praktek biologi yang pintunya masih digembok dengan rapat. Setelah bersusah payah memukul gembok menggunakan ujung besi selang darurat, akhirnya mereka berhasil membuka gembok dan masuk ke dalam. Tapi keadaan masih belum cukup aman, karena zombie masih bisa menyelinap dari celah kaca yang terbuka, sehingga mau gak mau mereka harus menambalnya dengan meja-meja di ruangan itu. Di tengah kekhawatiran akan zombie sedikit menghilang, dalam ruangan itu Isak menghampiri Onjo dan bilang kalau sebenarnya Chongsan menyukai Onjo. Saat menggenggam tangan Isak, Onjo merasakan dingin pada telapak tangan sahabatnya itu. Ternyata tanpa ia sadari, Isak terinfeksi gigitan zombie di luar tadi, sehingga pandangannya pun mulai berubah dan kesadarannya hilang.
Onjo yang gak rela kehilangan sahabatnya berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya dari ketinggian. Chong-san pun segera memisahkan keduanya, karena biar gimana pun dan selama apapun mereka berteman, Isa kenyataannya sudah tiada. Khawatir segerombolan zombie nantinya akan dapat menerobos ruang praktek biologi, mereka pun meraih selang damkar yang ada di depan untuk keluar melalui jendela menuju ruang siaran di bawah. Di dalam ruang siaran itu, di sana ada Ibu Park yang sedang bersembunyi. Mereka pun lalu menyalakan komputer untuk mendapatkan bantuan dari sosial media. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan dengan zombie yang tersangkut di selang damkar. Karena takut zombie itu nantinya akan masuk ke dalam, Suhyuk berusaha menjatuhkan zombie tersebut dengan gagang pel. Tapi ia tak sengaja mengenai teman di belakangnya, hingga membuat anak itu mimisan. Karena kesal, anak itu langsung mengambil CPU untuk menghantam zombie tersebut. Anak itu bernama Gyeongsu. Akibat mencopot CPU dengan paksa, tangan Gyeongsu pun mendapat luka goresan. Melihat hidungnya yang juga mimisan, membuat siswi bernama Nayeon curiga kalau Gyeongsu sudah terinfeksi gigitan. Meski Gyeongsu sudah bilang yang sebenarnya terjadi, namun Nayeon masih nggak percaya. Akhirnya Ibu Park meminta kesepakatan mereka berdua untuk mengurung Gyeongsu di dalam studio selama 1 jam. Setelah menunggu 1 jam, Gyeongsu tidak menunjukkan gejala-gejala infeksi. Akhirnya Nayeon disuruh meminta maaf atas tuduhannya. Sambil menyampaikan permohonan maaf, Nayeon mengelap-ngelap luka di tangan Gyeongsu dengan sapu tangan miliknya. Tak lama setelah Gyeongsu keluar studio, hidungnya mimisan lagi. Pelan-pelan pandangannya mulai berubah. Seiring dengan kesadaran Gyeongsu yang menghilang, ia menjadi agresif. Nayeon lalu membuktikan pada mereka bahwa yang ia katakan memang benar. Ternyata apa yang diperbuat Nayeon disadari oleh ketua kelas bernama Namra. Sapu tangan yang digunakan untuk membersihkan luka Gyeongsu adalah sapu tangan yang sebelumnya ia pakai membersihkan darah zombie. Atas kejadian yang disengaja ini, akhirnya Nayeon disudutkan oleh teman-teman lainnya. Dengan tertekan, ia memilih pergi meninggalkan ruangan sendirian.